Sepertinya ASEAN tinggal mengandalkan timnas Indonesia U17 saja nih teman-teman ya untuk di Piala Dunia U17 2025. Media Malaysia pun menyoroti keberhasilan timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Setelah Vietnam gagal lolos ke turnamen tersebut, timnas Indonesia U17 menjadi harapan terakhir ASEAN untuk bersaing di kancah dunia. Mantap, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Kegagalan Vietnam untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah tersingkir di Piala Asia U17 2025 membuat ASEAN hanya mengandalkan timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 telah menunjukkan performa yang impresif di Piala Asia U17 2025 dan kini mereka menjadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Sebelum lanjut, saya ada satu video yang cukup menarik untuk disimak nih teman-teman. Ya, silakan. Publik Malaysia kini telah menyadari bahwa tim nasional mereka telah tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, baru-baru ini, timnas U17 Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17. Kesuksesan Indonesia tak hanya ditunjukkan di level usia muda. Tim senior saat ini juga sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Menariknya, timnas Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan negara Asia Tenggara yang berhasil melaju hingga kualifikasi putaran ketiga. Melihat kejayaan timnas Indonesia belakangan ini, publik Malaysia pun menyadari bahwa Harimau Malaya telah tertinggal jauh. Hal itu diungkapkan oleh salah satu media setempat yakni New Straits Times dalam laporannya. Kita dulu mengatakan bahwa sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia. Sekarang tidak lagi, tulis New Straits Times. Kebenaran yang menyedihkan adalah Malaysia telah tertinggal jauh dari tetangganya. Itu dah ada peningkatan negara tanggap jersey kuning. Jangan iri ya. Minimal itu apa? Minimal itu jadi juara grup lah. Buset dah guys. Alhamdulillah. Apakah udah saatnya guys? Apakah udah saatnya King Indo harus pindah benua gitu ya? Buset dah. Ini lawan Asia aku gampang banget sih guys. Lawan Asia aku gampang banget cuy. Buset dah. Nih guys, secara tiba-tiba guys ya adik kita bisa bantai Afghanistan dengan skor 2-0 cuy. Buset dah, gol cuma butuh 1 menit doang guys. Di akhir-akhir babak itu mewah banget cuy. Alberto sama Goli mewah cuy. Setelah kemenangan 2-0 atas Afghanistan ini guys ya, King Indo saat ini menepati juara grup cuy, atau berada di posisi pertama dengan poin 9. Selanjutnya ada South Korea 6 poin, Yaman 3 poin, dan Afghanistan 0. Jujur gue gak nyangka sih guys sebelum pertandingan ini dimulai cuy. Itu gue menilai guys bahwa Indonesia mentok-mentok di juara 2 gitu ya, di runner up gitu ya. Buset, tapi alhamdulillahnya guys, alhamdulillahnya ini rezeki untuk kita semua guys. Indonesia berada di posisi pertama dengan sapu bersih. Sangat untuk Kostova dikarenakan nanti di perempat final itu ada laga sebenarnya. Semoga aja di perempat final King Indo bisa bantai-bantai juga. Makanya biasanya nonton bola tuh sampai habis. Siapa yang bilang timnas Indonesia nggak bisa menang? Ini nih buktinya nih, Indonesia sapu bersih. Di babak pertama mainnya kurang deh. Passingnya nggak akurat, terus di belakang juga koordinasi pemain-pemain belakang kita nggak kayak 2 pertandingan sebelumnya. Beruntung masuknya pemain-pemain starter kita, Goli, Alberto, Evandra, membuat perubahan. Di 3 menit terakhir, Alberto mencetak gol di injury time pada menit ke-92. Selang semenit berikutnya, Goli mencetak gol dan menambah keunggulan sekaligus menutup pertandingan dengan hasil sangat indah, yaitu 2-0 untuk Indonesia, sekaligus menyapu bersih semua pertandingan di kualifikasi grup C ini. Dan otomatis kita menjadi juara grup dan masih menunggu siapa lawan kita di 8 besar antara siapa yang akan menjadi runner up di grup D. Kalian pengen kita ketemu siapa? Iran, Oman, Korut, atau Tajikistan? Komentarnya sikat. Nah, aku komentar di berita ini pagi hari ini ya. Resmi juara grup neraka, Garuda Muda kalahkan Afghanistan 2-0. Jadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17. Nah, yo doaku seko obe ya. Semoga generasi emas sepak bola Indonesia ini ya bisa terus terjaga sampai di tua ya. Biasanya Indonesia ini
kecil dia pada main bola, ti bola tua nah tak pacak lagi dia main bola. Kenapa? Kebiasaan Indonesia ni agak pakam dikit timnas junior tu mulailah diajak bergabung ke dunia entertainment ya. Mulailah kaget balik nak dipanggil ke acara rumpi segala macam. Sudah diajak jadi bintang iklan, ada pula nak ngajak main filem. Nah, sehingga memang budak tu tak tahu lagi nak main bola. Lah cuma tahu dia dunia entertainment. Nah, kebanyakan yang kayak gitu ya. Akhirnya kaget timnas yang tua-tua mulai kita nak nyari bibit dari luar negeri lagi ya, keturunan-keturunan Indonesia. Nah, itu. Yalah, selamat untuk timnas Indonesia U17 yang sudah lolos ke Piala Dunia di Qatar. Oke. Assalamualaikum. Indonesia ke Piala Dunia bawah 17. Sebelum itu jangan lupa follow, like and share video ini. Jiran kita Indonesia telah layak ke Piala Dunia bawah 17 tahun selepas menjuarai kumpulan. Mereka telah bertanding di Piala Asia bawah 17 tahun dan menjadi juara. Automatik Indonesia layak ke Piala Dunia bawah 17 tahun. Ini adalah satu kejutan terbesar bagi negara ASEAN Tenggara. Tahniah kepada Indonesia kerana layak ke Piala Dunia dan kita mengharapkan Malaysia juga dapat belajar daripada Indonesia untuk lebih maju dalam bola sepak pada masa akan datang. My God. Media Malaysia menyoroti timnas Indonesia U17 usai menjadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Kepastian itu setelah wakil Asia Tenggara lainnya, Vietnam, resmi gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah kalah bersaing di Piala Asia U17 2025. Nah, sebagai informasi, Piala Asia U17 2025 itu sendiri menjadi ajang kualifikasi untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pada ajang itu, Vietnam tergabung di grup B bersama 3 tim lainnya yang terdiri dari juara bertahan, yaitu Jepang, Australia, dan Uni Emirat Arab. Dalam 2 laga awal, The Golden Star Warriors sempat berhasil menahan imbang 2 tim kuat yakni Australia dan Jepang dengan skor 1-1. Kemudian, pada pertandingan terakhir grup B melawan Uni Emirat Arab yang digelar pada hari Kamis 10 April 2025, Vietnam juga ditahan Uni Emirat Arab 1-1. Vietnam memulai laga dengan baik ketika Dui Kang Hoang Trong ya kalau tidak salah membuat perwakilan Asia Tenggara itu unggul pada menit ke-25. Namun harapan Vietnam untuk mencatat kemenangan dan melaju ke perempat final kandas setelah Uni Emirat Arab menyamakan kedudukannya pada menit ke-89. Gol penyeimbang oleh Haza Mahdi di akhir pertandingan membuat Vietnam finish di posisi keempat grup B dengan 3 angka. Praktisnya, Vietnam gagal tampil di Piala Dunia U17 2025 karena hanya tim yang lolos ke babak perempat final yang akan berlaga di turnamen tertinggi dunia tersebut. Vietnam kalah bersaing dengan Jepang dan Uni Emirat Arab yang akan menjadi perwakilan dari grup B untuk mentas di perempat final Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17. Kegagalan Vietnam untuk mewakili Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2025 itu pun mendapatkan sorotan dari media Malaysia nih teman-teman, yaitu makan bola. Harapan Vietnam untuk mencapai Piala Dunia U17 pupus di menit-menit terakhir, tulis media Malaysia, yaitu makan bola dalam artikelnya. Tim muda Vietnam terpaksa melupakan harapan mereka untuk berkompetisi di Piala Dunia U17 setelah hanya bermain imbang di pertandingan terakhir penyisihan grup pada hari Kamis. Tambahnya,
Sebelum Vietnam, Thailand lebih dulu tersingkir di Piala Asia U17 2025 setelah menyapu bersih 3 laga dengan kekalahan. Sebaliknya, Makan Bola memuji timnas Indonesia U17 sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang mewakili ASEAN di kancah Piala Dunia U17 2025. Mantap, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang akan bermain di Piala Dunia U17. Bunyi pernyataan Makan Bola. Timnas Indonesia U17 keluar sebagai juara grup C Piala Asia U17 2025 usai melibas Korea Selatan dengan skor 1-0. Menekuk Yaman 4-1 dan menghajar Afghanistan 2-0. Sebagai juara grup C, Timnas Indonesia U17 akan bersua dengan runner-up grup D pada babak 8 besar nanti. Ya, adapun 4 tim yang bersaing di grup D itu yang pertama Tajikistan, Korea Utara, Iran, dan Oman. Korea Utara kini di posisi teratas dengan 4 poin. Sementara itu posisi runner-up masih dikuasai oleh Tajikistan. Oke teman-teman, sampai di sini informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.